Aroma perang antara Amerika Serikat dan Iran semakin tercium. Washington mengirim kapal induk dan jet tempur ke Timur Tengah, sementara Teheran menutup terowongan nuklir dan memperkuat pangkalan rudalnya. Citra satelit juga menunjukkan persiapan yang tidak lagi terlihat sebagai langkah biasa, melainkan antisipasi menghadapi kemungkinan serangan. Dua kekuatan kini seperti menunggu siapa yang lebih dulu memulai perang. Jika perang benar-benar pecah, seberapa siap Iran menghadapi kekuatan militer AS? Simak selengkapnya dalam video berikut. Iran saat ini berada dalam dua jalur sekaligus. Iran bernegosiasi dengan AS soal program nuklir, namun juga bersiap menghadapi potensi perang jika diplomasi gagal. Laporan The Wall Street Journal menyebut, para pemimpin di Teheran mengerahkan pasukan, memperkuat fasilitas nuklir, menyebarkan kewenangan komando militer, hingga memperketat kontrol dalam negeri. Langkah-langkah ini menunjukkan keyakinan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan luar negeri, tetapi kelangsungan rezim itu sendiri. Di lain sisi, AS telah mengirimkan kapal induk, kapal perang, dan puluhan jet tempur ke kawasan Timur Tengah. Analis keamanan Farzan Sabit dari Genoa Graduate Institute menilai ancaman yang dihadapi Iran saat ini merupakan yang paling serius sejak berakhirnya Perang Iran-Irak tahun 1988. Sehingga, kepemimpinan politik dan militer ditempatkan dalam siaga tinggi untuk mencegah serangan yang dapat melumpuhkan rantai komando dan fasilitas nuklir. Meski Iran menawarkan sejumlah konsesi dalam perundingan nuklir, Washington menilai tawaran itu belum memenuhi tuntutan utama, yaitu menghentikan kemampuan Iran membuat senjata nuklir. Pemerintah Iran sendiri mulai meragukan perbedaan posisi kedua negara dapat dijembatani. Karena itu, Garda Revolusi kembali mengaktifkan strategi pertahanan mozaik, memberi otonomi kepada komandan lokal agar militer tetap bisa bertindak meski pusat komando diserang. Di lapangan, Iran memamerkan kekuatan militernya. Unit Angkatan Laut Garda Revolusi ditempatkan di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia. Peluncuran rudal jelajah dari pesisir dan kapal perang dipamerkan sebagai tanda bahwa mereka mampu mengganggu jalur minyak global dan menyerang kepentingan AS di kawasan. Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.000 rudal balistik jarak menengah yang mampu menjangkau Israel, serta banyak rudal jarak pendek untuk menyerang pangkalan AS di Teluk dan kapal di Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara juga terus diuji untuk menghadapi serangan drone dan rudal. Pengalaman perang 12 hari melawan Israel sebelumnya memperlihatkan kelemahan Iran, namun juga menjadi ajang uji coba taktik baru dan peningkatan akurasi rudal jarak jauh. Bahkan pemerintah Teheran telah menyiapkan stasiun metro, parkiran, dan fasilitas publik lain sebagai bunker bom setelah mendapat kritik pada konflik sebelumnya. Di sektor nuklir, Iran kini bergerak lebih jauh dari sekadar pertahanan militer biasa. Berdasarkan analisis citra satelit lembaga Non-Proliferasi Institute for Science and International Security, Iran memperbaiki, memperkuat, dan menyamarkan sejumlah fasilitas strategis yang sebelumnya dibom. Di kompleks militer Parchin, sekitar 30 km tenggara Teheran, dibangun struktur baru yang dilapisi beton dan ditimbun tanah seperti sarkofagus. Pembangunan itu diduga untuk melindungi peralatan sensitif dari pengamatan udara dan serangan di masa depan. Di dalamnya ditemukan ruang silinder besar yang kemungkinan merupakan wadah penahan ledakan berkekuatan tinggi. Ini adalah komponen penting dalam pengembangan senjata nuklir, meski juga bisa dipakai untuk amunisi konvensional. Di kompleks nuklir Isfahan, seluruh pintu masuk terowongan ini kini ditimbun tanah, diduga untuk melindungi uranium yang diperkaya dan membuatnya lebih tahan terhadap serangan udara maupun darat. Sementara di dekat Natanz, Iran memperkuat pintu masuk kompleks bawah tanah di pegunungan menggunakan alat berat. Pangkalan rudal di Shiraz dan Qom yang rusak juga diperbaiki, bahkan sebagian sudah kembali berfungsi. Di dalam negeri, pemerintah Iran juga berusaha mencegah perang memicu pemberontakan. Garda Revolusi mendirikan banyak pos pemantauan, memburu peserta demonstrasi, serta menangkap aktivis dan tokoh reformis. Kemungkinan perang antara AS dan Iran kini disebut semakin dekat. Laporan The Times of Israel yang mengutip sejumlah sumber menyebut konflik dapat dimulai dalam hitungan hari dan berkembang menjadi operasi militer intensif selama beberapa minggu meskipun jalur diplomatik masih berlangsung. Ex-Kepala Intelijen Militer Israel Amos Yadlin mengisyaratkan situasi sudah berada pada tahap berbahaya.
Ia mengatakan sebelumnya masih berani bepergian ke luar negeri, namun kini mulai mempertimbangkan kembali karena risiko konflik meningkat. Meski begitu, ia menekankan negara adidaya biasanya tidak memulai perang secara tiba-tiba dan jalur diplomatik tetap harus ditempuh sampai akhir. Menurut berbagai sumber yang dikutip Axios dan pejabat Gedung Putih, peluang aksi militer dalam beberapa pekan ke depan diperkirakan sangat tinggi. Operasi tersebut bahkan disebut dapat menjadi operasi gabungan AS dan Israel dengan skala lebih besar dibanding operasi pengeboman nuklir Iran pada Juni 2025 lalu. Dua pejabat Israel juga menyatakan mereka tengah bersiap menghadapi perang yang bisa pecah sewaktu-waktu. Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Boaz Biesmuth, mengatakan publik Israel kini terus mempertahankan kapan konflik akan terjadi. Pemerintah pun sedang menyiapkan kesiapan sipil serta militer untuk berbagai skenario. Di jalur diplomasi, Iran menyebut pembicaraan di Jenewa telah menghasilkan prinsip panduan untuk mencegah konflik. Namun Wakil Presiden AS J.D. Vance menyatakan Teheran belum memenuhi seluruh tuntutan Washington. Menteri Energi AS Chris Wright menegaskan AS bertekad menghentikan Iran memperoleh senjata nuklir dengan cara apapun. Sementara itu pergerakan militer di lapangan terus meningkat. Data pelacakan penerbangan menunjukkan AS memindahkan puluhan jet tempur F-22, F-35, dan F-16 ke Timur Tengah serta pesawat pengisi bahan bakar udara. Iran dan Rusia bahkan disebut bersiap menggelar latihan angkatan laut bersama di Laut Oman. Kabar ini menunjukkan situasi berada di titik kritis. Diplomasi masih berjalan, tetapi persiapan militer di kedua sisi menunjukkan kemungkinan perang semakin nyata. Keseluruhan langkah ini menunjukkan Iran tidak hanya bernegosiasi, tetapi mempersiapkan berbagai skenario sekaligus, dari tekanan ekonomi berkepanjangan hingga kemungkinan konflik militer langsung. Dengan memperkuat bunker, melindungi fasilitas nuklir, memperbaiki pangkalan rudal, dan mengatur ulang struktur komando, Teheran tampaknya bersiap menghadapi perang, bahkan sebelum perang itu benar-benar dimulai. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.